Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Aditya Gunawan. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang pada kesempatan kali ini mungkin secara singkat saya akan sedikit menerangkan mengenai tantangan dan hambatan hak moral serta hak ekonomi di era globalisasi dan juga digitalisasi saat ini. Karena memang kalau berbicara mengenai globalisasi dan digitalisasi, otomatis banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang kiranya perlu kita selesaikan dan juga kita tuntaskan, terkhusus berbicara mengenai hak moral dan juga hak ekonomi, yang dimana berbicara hak moral dan hak ekonomi tentunya berbicara mengenai hak intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Tentunya tidak bisa kita perjualbelikan ketika memang pada akhirnya orang tersebut tidak mau memperjualbelikannya, seperti itu. Oke, baik, mungkin di sini sedikit saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebetulnya hak moral itu sendiri dan hak ekonomi itu sendiri apa. Jadi kalau misalkan saya bisa sederhanakan, hak moral itu adalah hak yang melekat ketika seseorang memiliki sebuah karya dan tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut, karya tersebut tidak boleh dilakukan penjiplakan, tidak boleh dilakukan penyerupaan oleh orang lain. Karena apa? Karena hak tersebut menyangkut mengenai moral daripada orang tersebut, sehingga pada akhirnya hak moral ini merupakan hak yang sangat insidental ketika berbicara mengenai hak intelektual dari setiap orang atau masing-masing orang. Karena memang berbicaranya mengenai pemikiran, berbicaranya mengenai intelektual yang dimiliki oleh orang tersebut, maka kemudian perlu adanya perlindungan dan juga pemerataan secara khusus. Artinya harus ada pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh seminimal-minimalnya pemerintah. Dalam hal ini katakanlah lembaga eksekutif, legislatif, dan juga kalau bisa dengan yudikatifnya, seperti itu. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang diberikan ketika karya ataupun hasil pemikiran dari orang lain itu bernilai harganya. Artinya bisa dipertontonkan, bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga kemudian perlu adanya sebagai sebuah hadiah yang diberikan oleh orang yang memiliki pemikirannya tersebut. Artinya tidak boleh secara leluasa orang lain itu menikmati karya orang tersebut yang berindikasi ataupun akan berdampak pada ketidakberhargaannya pemikiran orang lain. Maka hak ekonomi juga merupakan hak yang penting bagi orang-orang yang memiliki karya dari pemikiran-pemikirannya, sehingga kemudian dia kedepannya dapat secara masif melakukan inovasi dan juga melakukan sebuah pembaharuan atas pemikiran-pemikirannya, mengeluarkan karya ini, mengeluarkan karya itu, yang tentunya barangkali hal tersebut bisa dikenal oleh banyak orang, bahkan banyak negara. Nah, hal tersebutlah yang biasanya kita pahami dan juga saya sederhanakan sebagai hak ekonomi. Oke, jadi teman-teman, ketika kita berbicara mengenai hak moral dan juga hak ekonomi, terkhusus pada era globalisasi dan juga digitalisasi hari ini, pastinya kita akan berbicara mengenai tantangan dan juga hambatan, yang hal tersebut bisa saja berdampak pada ketidakstabilan karya yang kita hasilkan. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasannya
Globalisasi dan juga digitalisasi adalah sebuah zaman di mana segala bentuk penyebaran informasi itu melalui media digital, media elektronik, sehingga kemudian akan lebih banyak orang-orang yang bisa menjangkau terkait dengan informasi tersebut. Sungguh sesuatu yang sangat menggembirakan, namun juga ada sisi dan juga dampak negatif lainnya. Nah, mari kita bahas mengenai dampak negatif tersebut. Oke, teman-teman, di sini teman-teman sudah mengetahui belum korelasi antara hak moral dan juga hak ekonomi yang kiranya menjadi sebuah pembahasan menarik bagi kita sama-sama hari ini. Saya terangkan secara singkat, teman-teman. Jadi korelasi antara hak moral dan juga hak ekonomi dengan globalisasi dan digitalisasi cukup memberikan sebuah gambaran bahwasanya akan banyak sekali ketakutan yang sangat masif terkait dengan akibat-akibat yang dimunculkan, akibat-akibat yang ditimbulkan ketika pada akhirnya pengawasan suatu karya itu tidak dimaksimalkan. Contohnya seperti ini, ketika saya membuat sebuah karya besar, karya tersebut bisa dinikmati oleh orang lain, karya tersebut bisa dilihat dan dipertontonkan kepada orang lain, namun ironinya saya belum mendaftarkan dan juga memberikan sebuah label pada karya tersebut, dan karya saya sudah dipertontonkan oleh banyak orang. Ternyata secara tiba-tiba dari mudahnya penyebaran karya saya tersebut melalui media digital, ada orang yang meniru, ada orang yang melakukan sebuah penyerupaan dalam karya saya, sehingga kemudian karya saya diakuisisi oleh orang lain tersebut. Nah, itu adalah salah satu dampak daripada penyebaran ataupun dampak daripada kemajuan globalisasi dan juga teknologi informasi di era digitalisasi yang berdampak pada hak ekonomi, yang berdampak pada hak moral di sebuah karya. Dan hak ekonominya, katakanlah ketika karya saya tersebut sudah terakuisisi oleh orang lain dan orang lain tersebut mendaftarkan karya saya kepada lembaga atau institusi yang berwenang, dan pada akhirnya karya yang semulanya punya saya namun setelah diakuisisi oleh orang lain tersebut, justru pemasukan atau intensif yang diberikan oleh platform yang menyebarluaskan itu malah masuk ke orang lain tersebut, ke orang itu, dan saya merasa dirugikan. Saya merasa bahwasanya ada ketidakadilan di dalam sebuah peristiwa ini gitu kan. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu contoh bahwasanya dampak daripada globalisasi dan digitalisasi akan berpengaruh pada hak moral dan juga hak ekonomi dari pemikiran atau karya seseorang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Berbicara mengenai tantangan dan juga hambatan, kompleksitas antar negara ataupun persaingan negara dalam bidang ekonomi dan juga politik global itu sangat luas, dan juga seolah-olah tidak ada batasan-batasan secara masif yang dilakukan oleh setiap negara. Hal tersebut juga merupakan sebuah tantangan dan juga hambatan bagi orang-orang yang memiliki karya untuk mendapatkan secara penuh hak moral dan juga hak ekonominya. Karena memang pada akhirnya kita bisa menyepakati bahwasannya peraturan dan juga yuridiksi yang ada di setiap negara mengenai hak intelektual itu berbeda-beda. Otomatis akan ada sebuah ketimpang-tindihan antara negara satu dengan negara lain. Kalau berbicara mengenai hak intelektual, tidak bisa dipungkiri penyebaran secara masif mengenai sebuah karya di dalam platform media sosial itu sangat masif. Seorang mengupload karya hari ini, besoknya sudah ada dan juga dipertontonkan di Arab Saudi, di Amerika dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang perlu sama-sama kita sepakati bahwasanya
eh, tantangan dan juga hambatan di era globalisasi cukuplah sangat besar, cukuplah sangat masif, sehingga pada akhirnya kita perlu sama-sama mengawal kaitan dengan eh, penerimaan hak moral dan juga hak ekonomi yang dimiliki bagi seorang yang memiliki pemikiran ataupun sebuah karya. Oke, saran saya ketika berbicara mengenai globalisasi dan juga digitalisasi yang kiranya merupakan sebuah seperti seolah-olah tidak ada hambatan dan juga batasan yang diberikan, karena memang tidak ada yang mau dan juga tidak ada yang bisa menolak mengenai kemajuan teknologi dan informasi. Saran saya ketika hak moral dan hak ekonomi ini ingin sama-sama mendapatkan hasil yang maksimal, itu perlu adanya supremasi hukum, perlu adanya penegakan hukum yang sangat maksimal, baik itu di negara maupun di hukum internasional. Karena apa? Karena kita semua sepakat bahwasanya hukum itu merupakan alat untuk mengontrol sosial. Kalau kata Roscoe Pound itu, law is a tool of social engineering. Otomatis apa yang menjadi seluk-beluk dan juga apa yang menjadi tindakan masyarakat itu bisa dikontrol melalui hukum. Maka kemudian saran saya yang paling utama adalah hal tersebut. Selanjutnya yang kedua, saran saya adalah memberikan sebuah pengawasan dan juga kehati-hatian di setiap karya yang kita hasilkan, yang hal tersebut itu bisa kita gunakan ataupun kita lakukan dengan cara melakukan pelabelan dalam setiap karya ataupun memberikan sebuah catatan penting di setiap karya tersebut. Karena kalau misalkan berbicara hak moral, tentunya misalkan kita berbicara mengenai orang lain yang mengutip tulisan kita, orang lain mengutip tentang catatan kita, terkadang orang lain tersebut tidak peduli dan enggan untuk mencantumkan nama kita sebagai penulis. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang penyebaran media informasinya yang sangat masif dan perlu peningkatan pemahaman di setiap sumber daya manusia, di setiap negara. Barulah terciptanya sebuah kestabilan untuk mempertahankan hak moral dan juga hak ekonomi di sebuah negara. Seperti itu. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda mempunyai pemikiran-pemikiran inklusif tentang segala sesuatu, Anda perlu melakukan sebuah pengawasan secara masif di dalam karya tersebut. Karena dampak dari globalisasi dan digitalisasi itu sangatlah luar biasa. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa meminta untuk segera kemajuan teknologi informasi ini diberhentikan. Seperti itu. Terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi dan juga penyampaian pernyataan saya ada beberapa kosakata ataupun pemahaman yang tidak dipahami oleh penonton sekalian. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen hukum kekayaan intelektual Ibu Eriska Ginalita SHMH, salah satu dosen di Prodi Ilmu Hukum. Terima kasih Ibu telah memberikan ruang untuk saya menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya ketahui di dalam sebuah platform YouTube, yang YouTube ini merupakan salah satu bagian dari kemajuan teknologi dan informasi. Terima kasih. Sekian, billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.